Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Agnes Wiguna dengan BP 1830403001, Dila Mawar Putri dengan BP 1830403021, Gilang Nenggala dengan BP 1830403036. Materi kali ini mengenai pengendalian internal dan risiko kendali. Dengan pokok pembahasannya: A. Komponen pengendalian internal. B. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal. C. Menilai risiko kendali. D. Menguji pengendalian. E. Hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan. F. Audit berbasis risiko. Pembahasan pertama mengenai A. Komponen pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah informasi yang diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk memulai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan. Selanjutnya, B. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan bukti pemahaman menunjukkan bagaimana pertimbangan auditor dari pengendalian internal mempengaruhi pengujian substantif akan saldo akun dalam memperoleh pemahaman dari pengendalian internal. Auditor perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu 1. Perancangan berbagai kendali di dalam masing-masing komponen. Yang kedua, apakah mereka telah ditempatkan dalam operasional. Dan auditor juga menggunakan 3 macam prosedur audit, yaitu 1. Mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Poin C. Menilai risiko kendali. Dua faktor yang menentukan penilaian risiko. 1. Menentukan penilaian risiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh dengan asumsi pengendalian telah diikuti. Penilaian ini merupakan ukuran ekspresi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah salah saji yang material atau mendeteksi dan mengoreksi jika salah saji itu telah terjadi. 2. Penggunaan matriks risiko. Tujuannya adalah menyediakan cara yang mudah untuk mengatur penilaian risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit. Penggunaan pengendalian matriks yang hanya mengilustrasikan tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi. Auditor menggunakan format matriks risiko pengendalian yang serupa untuk menilai risiko pengendalian bagi tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dan penyajian serta pengungkapan. 4. Penilaian spesifik yang harus dibuat untuk tiba di penilaian awal. 1. Menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. 2. Menentukan risiko kendali yang telah dimulai, didukung oleh perusahaan yang diperoleh. 3. Menilai apakah mungkin bahwa risiko kendali yang dinilai lebih rendah bisa didukung. 4. Menentukan risiko pengendalian yang sesuai yang telah diisi.
Poin D. Menguji pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan semua rancangan dan pelaksanaan kebijakan atau pengendalian internal. Pengujian pengendalian dilaksanakan auditor untuk mengukur kebijakan dan mencegah kesalahan taji dalam satu laporan keuangan. Prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. 1. Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Pengamatan terhadap karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Melakukan introspeksi dokumen, notes, dan laporan. Mengulang pengendalian oleh auditor. Poin E. Hubungan resiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar bagi akuntan publik. Hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapatan yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substansi tes. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa diseper-sempit. Bagian F. Audit berbasis risiko. 1. Definisi. Audit berbasis risiko merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan kualitas kepada semua pihak, mulai dari pihak internal perusahaan, pihak pemerintah, atau pihak yang memegang otoritas. Penilaian audit sendiri dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria baku untuk memastikan bahwa semua aspek dinilai telah sesuai dengan standar yang ada. 2. Contoh, Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada UKM dalam rangka untuk membantu modal kerja, memberdayakan dan memberikan nilai tambah peran usaha kecil menengah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini adalah sebagai berikut. Bagian A, belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM. Kemudian pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksanaan di lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola bergilir kepada UKM lain. C. Adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM. Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan yang ada dalam penganggaran biaya tersebut belum diterapkan. D. Staf dan tenaga teknisi yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan, namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir. Penyelesaian. Yang pertama, menyusun program audit internal. Menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir. Kemudian menyempurnakan pedoman teknis yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan. Kemudian penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan kepada wakil kelompok. Kemudian mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya dan usulan dana tambahan biaya pengelolaan yang belum tersedia. Selanjutnya, penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk memproses penyaluran dana kepada UKM. Penyelesaian yang kedua itu melaksanakan pengendalian internal tersebut. Tujuan pemberdayaan UKM melalui pemberdayaan dana bergulir. Bagi Iko, belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM.
Sedangkan pada pengendalian internal menetapkan strategi penyaluran dana bagi UKM. Di risiko, pedoman teknis belum dapat digunakan sebagai acuan. Di pengendalian internal yaitu penyempurnaan pedoman teknis dan menetapkan besarnya dana bergulir. Kemudian di bagian risiko lagi adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran. Seterusnya di bagian pengendalian internal, penegasan aturan bahwa hanya UKM yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan. Di risiko, biaya penyaluran mahal dan belum tersedia anggarannya. Di pengendalian internal, negosiasi dan menawarkan alternatif program pendampingan. Di bagian risiko lagi, staf dan tenaga teknis belum berpengalaman. Kemudian pada pengendalian internal, program transfer keahlian melalui pendampingan. Tujuan pemberdayaan UKM melalui pemberdayaan dana bergulir. Pada kolom risiko, yang pertama, mitra tetap pada penawaran yang diajukan. Yang kedua, mitra menawarkan harga secara lump sum. Yang ketiga, mitra ingin melaksanakan sendiri program. Yang keempat, mitra berperan sepenuhnya dalam program penyaluran. Yang kelima, mitra tidak bersedia untuk menjadi penyalur. Sedangkan pada kolom pengendalian internal, yang pertama, mengusulkan revisi anggaran untuk biaya mitra penyalur. Yang kedua, mencari alternatif penurunan item pekerjaan yang tidak perlu. Yang ketiga, penyaluran dilaksanakan oleh staf mitra yang hanya sebagai pendamping. Yang keempat, pihak mitra hanya sebagai supervisor dalam penyaluran. Yang kelima, mencari mitra lain di luar bank. Bagian 3, Tools atau Atlas. Atlas merupakan hasil kerjasama Kementerian Keuangan dengan IAPI. Aplikasi tersebut terutama ditujukan pada AP atau KAP sebagai acuan dalam memberikan jasa audit. Tools dapat digunakan untuk mempermudah proses pengawasan bagi regulator, dalam hal ini PPPK, Kementerian Keuangan. Pasalnya AP dapat langsung mendapatkan laporan audit ketika impor laporan keuangan ke dalam Atlas, sehingga penerapan tools tersebut tanpa disertai dengan adjustment auditor akan terlihat pada saat pemberian opini pada laporan keuangan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.